Halo sahabat setia CAFENOVEL, jangan lupa subscribe bagi pendatang baru, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami semangat update episode terbaru. Terima kasih. 30 adik laki-laki. Episode 418. Sue Daichuan tahu bahwa Charlie sangat kuat. Dia sudah menghargai kekuatan tempur Charlie, jadi dia memanggil lebih dari 30 adik laki-laki, semuanya dengan senjata di tangannya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa hebat Charlie, dia pasti akan dipukuli di depan begitu banyak orang. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Lebih dari 30 adik laki-lakinya dipukuli dalam hitungan menit oleh orang lain. Apa yang membuatnya semakin gemetar? Apakah itu Chen Churan atau Xiao Zixin, dua wanita cantik Cina yang selalu ingin dia putuskan juga kejam. Salah satu adik laki-lakinya tidak bisa bangun setelah turun. Meskipun tidak sesat, Charlie ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang begitu galak. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sue Daichuan panik ketika Charlie datang. Saya dapat memperingatkan Anda, ini adalah dongeng kami, bukan huaxia Anda. Jika Anda berani memindahkan saya akan membiarkan Anda tidak kembali ke China, percaya atau tidak. Sue Daichuan Qiang bertindak berani dan mengancam. Benarkah? Kalau begitu kamu harus melihat mengapa kamu tidak bisa kembali ke Huaxia. Charlie mencibir di sudut mulutnya, mengangkat lututnya, dan segera memberi Sue Daichuan kaki yang menghangatkan hati. Tentu saja, lutut Charlie benar-benar menyentuh hati Sue Daichuan, atau hanya yang satu ini yang akan membunuhnya. Charlie hanya menekan perutnya. Namun terlepas dari ini, Yuki Daikawa mendengus dalam sekejap, dan meringkuk, menutupi perutnya untuk waktu yang lama tanpa mengeluarkan suara. Melihat ini, dua pemuda lainnya memarahi mereka dalam dialek timur dan melarikan diri. Charlie peduli dengan mereka, tetapi berjongkok untuk melihat Sue Daichuan, dan berkata dengan dingin, ini adalah yang terakhir kalinya, lain kali saya akan memprovokasi saya dan membiarkan Anda pergi ke neraka. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apa reaksi Yukiokawa, dia langsung melangkahi Yukiokawa. Chen Churan dan Xiao Zixin juga mengikuti. Tak lama kemudian mereka menemukan hotel bintang 5 dan menginap di hotel tersebut terlebih dahulu. Xiao Zixin tidak menunjukkan niat membunuh, dan Charlie mengganggunya untuk saat ini. Selanjutnya, dia meminta Chen Churan untuk menyelidiki situasi grup Oudis. Oudis Group adalah produsen robot cerdas terbesar di Dongying. Sebelum seri robot cerdas Yeki keluar, robot cerdas Oudixi menempati peringkat pertama di antara produsen robot cerdas di dunia, dan robot cerdas yang mereka kembangkan sangat realistis. Tetapi di depan seri robot cerdas Yeki, itu sedikit tidak signifikan. Seri robot cerdas Yeki sangat maju dan matang dalam teknologi, dan biayanya hanya sekitar 1.000 yuan. Setelah produksi selesai, biayanya akan lebih rendah lagi. Hanya sekitar 700 sudah cukup. Biaya ini kurang dari 1/10 Oudis. Jadi peluncuran seri robot cerdas Yeki hanyalah mimpi buruk bagi perusahaan cerdas di seluruh dunia. Pada saat itu, mereka akan menghadapi nasib baik mengubah karir mereka atau diakuisisi oleh orang lain. Karena teknologi cerdas seri Yeki telah memimpin mereka 2 atau 3 generasi, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai level itu dalam waktu singkat. Inilah sebabnya mengapa Charlie yakin akan mendapatkan Oudis. Saat makan malam di malam hari, Chen Churan akhirnya mengetahui tentang Oudis, dan menghubungi mereka, mengatakan bahwa dia dan Charlie akan mengunjungi Oudis besok. Tapi yang mengejutkan Charlie adalah Oudis ternyata adalah industri di bawah keluarga Sue Dai. Ini sedikit menarik. Cari lagi posisi Sue Daichuan di keluarga Sue Dai, kata Charlie. Yuki Daikawa dan dia dianggap sebagai jembatan. Jika dia memiliki posisi tinggi di keluarga Yukio, maka keluarga Yukio tidak boleh bekerja sama dengannya, apalagi membiarkan dia membeli Oudis. Meskipun keluarga Yukidai tidak terlalu baik, mereka bisa melepaskan robot cerdas itu. Keluarga Suedai adalah Chaebol No. 1 di Binceng, yang melibatkan banyak industri. Robot cerdas hanyalah proyek cabang dari keluarga mereka, jadi kekhawatiran Charlie berlebihan. Jika teknologi Yiki ingin menghindari sanksi di Dongying, cara terbaik adalah mengakuisisi perusahaan dan menggunakan saluran mereka sendiri untuk meluncurkan produk.
Setelah produk teknologi canggih Yiki Teknologi merambah ke hati masyarakat di negaranya, akan sulit bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada mereka. Pemerintah dapat menggunakannya, tetapi Anda tidak dapat menghentikan orang-orang Anda untuk menggunakannya. Oke, Chen Churan mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xiao Zixin? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa melihat Xiao Zixin. Dia bilang dia akan pergi berbelanja hari ini. Dia awalnya memintaku untuk pergi bersamanya, tapi aku tidak punya waktu, jadi aku tidak menemaninya. Chen Churan berkata tanpa ragu. Dia belum melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Xiao Zixin sampai sekarang, sebaliknya dia telah menjalin Yui dengannya. Charlie mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tujuan Xiao Zixin adalah dia. Dia mempercayai instingnya, tetapi Xiao Zixin tidak menunjukkan wajah aslinya sebelum datang, dan Charlie repot-repot memaksanya untuk menunjukkan bentuk aslinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Jing, memintanya untuk membawa beberapa tenaga kerja ke Benceng. Dia merasa bahwa perjalanan ke Benceng ini tidak akan mudah. Alasan utamanya adalah karena ada konflik dengan Yukio Kawa, dan keluarga Yukio pasti tidak akan mudah bekerja sama dengannya. Jika keluarga Suede tidak bekerja sama dengan kami, apa yang akan kamu lakukan? Chen Churan bertanya. Charlie merenung dan berkata, jika mereka benar-benar tidak bekerja sama dengan kita, maka pergilah ke Pulau Jeoshu. Pabrik produksi robot cerdas terbesar kedua di Dongying berlokasi di Pulau Jeoshu, dan tidak masalah untuk mengakuisisi perusahaan itu. Yah, ayah saya juga berencana untuk mengakuisisi perusahaan di sini sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia tidak membicarakannya. Kebijakan di sini sangat tidak ramah bagi kami orang-orang Huaxia. Chen Churan mengangguk dan berkata, biasanya kita orang Huaxia tidak semuanya ramah dengan orang Dongying. Banyak juga orang yang sangat resisten terhadap produk Dongying. Padahal kualitas produknya bagus, jadi banyak juga yang menggunakan produk Dongying sambil memarahi orang Dongying. Tapi situasinya begini, aku tidak akan keluar lagi. Charlie berkata sambil tersenyum. Baik itu mobil Dongying atau produk elektronik Dongying lainnya, mereka semua sangat besar di pasar China sebelumnya. Namun dia yakin situasi ini akan berubah total dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Di masa depan, apakah itu pasar China, pasar Dongying, dan dunia, semuanya akan diambil oleh teknologi Yiki. Dalam hal ini, Charlie memiliki keyakinan mutlak. Karena dia memiliki teknologi yang benar-benar top. Kamu menonton berita. Chen Churan tiba-tiba menunjuk ke layar TV di dinding restoran. Charlie mendongak, seorang nyonya rumah melaporkan sesuatu dengan ekspresi serius, tapi dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Namun, adegan dengan cepat berubah, dan itu berubah menjadi adegan ledakan bencana, dengan banyak mayat orang Dongying kabur dan sangat menakutkan. Bagaimana situasinya? Charlie bertanya. 1 jam yang lalu, sebuah perusahaan biologi misterius di Pulau Jeoshu meledak, menyebabkan ratusan korban jiwa. Penyebab pasti ledakan saat ini masih belum jelas. Chen Churan menerjemahkan. Charlie mengangguk, dan tiba-tiba menyadari bahwa ketika beberapa mayat melintas di layar, beberapa tidak normal. Mayat itu tidak terluka sama sekali. Meskipun layar diaktifkan dengan cepat, Charlie masih bisa melihat bahwa kulit mayat-mayat itu memiliki masalah besar. Ini seperti diubah secara langsung oleh sesuatu, itu cukup menakutkan. Manik Misterius. Episode 419. Charlie telah menguasai sebagian besar berbagai teknologi canggih dalam manik misterius itu, setidaknya bagian yang diuraikan oleh tim peneliti ilmiah seperti Ding Dacheng pada dasarnya telah menguasainya. Jadi dia memperhatikan anomali PIF dari mayat yang muncul di layar barusan. Dalam hal itu, bukan karena bom, tetapi membusuk oleh bahan radioaktif. Perusahaan biologi, bahan radioaktif. Charlie mengerutkan kening, merasa bahwa perusahaan biologis misterius ini mungkin bukan hanya perusahaan biologis. Cobalah untuk mendapatkan grup Oudis dari keluarga Suedai, jangan pergi ke Pulau Jeoshu. Kata Charlie. Bahan radioaktif mungkin bocor dari bahan nuklir yang dikembangkan oleh perusahaan biologi. Kemudian dalam beberapa tahun atau bahkan dekade berikutnya, seluruh Pulau Jeoshu mungkin terkontaminasi nuklir, sehingga keluarga Charlie dapat pergi ke Pulau Jeoshu. Perusahaan biologi, penelitian dan pengembangan bahan nuklir. Charlie sedikit mengernyit, ini agak tidak normal. Ketika Anda punya waktu, bantu saya memeriksa situasi perusahaan biologis ini.
Charlie berkata kepada Chen Churan, dia selalu merasa ada yang salah. Bagus. Chen Churan mengangguk, tanpa menanyakan tujuan Charlie. Charlie melirik layar TV lagi, lalu menundukkan kepalanya untuk makan. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat tiba-tiba menghantam hati Charlie yang merupakan semacam peringatan krisis ketika menghadapi kematian. Dengan detak jantung, dia mengambil Chen Churan dan keluar. Panggilan. Begitu mereka berdua meluncur, peluru penembak jitu hampir terbang melewati telinganya dan menabrak dinding kafe. Charlie melihat peluru itu, tetapi dia merasakannya. Ini adalah intuisi yang ia kembangkan setelah berlatih pelestarian kesehatan selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan kewaspadaan pada saat bahaya yang ekstrim. Karena Charlie tiba-tiba memeluknya dan berguling, Chen Churan tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tanpa sadar berteriak. Setelah melihat Charlie berguling ke sofa, Chen Churan menatap Charlie dengan ekspresi bingung. Dia tidak berpikir bahwa Charlie bermaksud mengambil keuntungan darinya. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba, membuatnya sangat bingung. Seseorang ingin membunuh kita, tidak, itu harus membunuhku, kamu tunggu saja di sini dan jangan bangun, aku akan datang segera setelah aku pergi. Charlie melonggarkan Chen Churan dan berkata. Seharusnya Xiao Zixin yang bergerak, tapi dia memilih untuk melakukannya dengan cara ini, dan dia meremehkan Charlie-nya. Chen Churan tidak ragu, dia selalu mempercayai Charlie. Tak lama kemudian dia juga melihat lubang kecil di dinding yang ditembus peluru, yang merupakan penembak jitu yang menyergap mereka. Dia curiga bahwa itu dari keluarga Suede untuk pertama kalinya, dan dia memiliki ide yang berbeda dari Charlie. Charlie bangkit untuk pergi. Dia melirik jaket Chen Churan. Dia melepas mantelnya dan melemparkannya ke Chen Churan. Dia tidak sabar untuk menjelaskan dan melepas jaketnya. Hah? Chen Churan terkejut dan menatap Charlie dengan tak percaya. Dia tidak menghentikan gerakan Charlie tetapi seluruh wajah cantiknya sudah merah. Aku akan mengejar si pembunuh, pinjam jas hujanmu untuk digunakan, tunggu aku di sini, dan aku akan segera kembali. Charlie berkata, dengan paksa melepas jas hujan Chen Churan. Meskipun Chen Churan sangat kurus, dia cukup tinggi, dan meskipun dia masih agak kecil, dia tidak terlalu canggung untuk dikenakan pada Charlie. Charlie dengan cepat mengenakan jaket Chen Churan, dan dalam keterkejutan dan kebisuan Chen Churan, dia bergegas keluar dengan cepat. Betapa cabul. Chen Churan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Charlie mengenakan penampilan jaketnya yang tidak mencolok. Bagaimanapun, dia buru-buru mengenakan mantel Charlie di tubuhnya. Pada saat ini, pelayan bergegas dan melihat Chen Churan mengenakan mantel. Pria duduk di belakang sofa dan tertawa, matanya melebar. Kecantikan, kan? Tanya pelayan itu dengan heran. Jangan tanya jika tidak. Pergi dan tinggalkan aku sendiri. Chen Churan mengerutkan kening dan berkata. Oh, kamu bisa bahagia. Pelayan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kedua orang ini tidak normal. Tapi kemana pria itu pergi? Tidakkah Anda akan membawa pakaian wanita ini ke kamar mandi dan melakukan itu? Meskipun pelayannya juga seorang wanita, dia jarang melihat berita seperti ini di zaman perkembangan internet ini. Beberapa pria mesum suka memakai pakaian dalam wanita favorit mereka. Saya hanya berpikir bahwa kedua orang ini harus menjadi kekasih. Saya lebih suka melakukan hal semacam ini daripada membuka rumah, yang benar-benar tidak normal. Saat ini, tidak banyak orang di restoran. Semua orang berada di dek terpisah, dan perhatian terfokus pada berita TV, sampai tidak ada yang memperhatikan peluru itu menabrak dinding barusan. Ini juga membuat Chen Churan sedikit lega. Akan aneh jika dia duduk sendirian di lantai di belakang sofa dengan mantel Charlie dan tidak tertawa sampai mati. Tetapi memikirkan Charlie mengejar si pembunuh, dia khawatir tentang Charlie lagi, pihak lain punya pistol. Faktanya, bagaimana Charlie melarikan diri, bahkan para pelayan tidak melihat. Ketika dia berbalik dan menyelinap di depan Chen Churan, dia mengambil topi tamu dengan tangannya. Dia mengenakan topi di kepalanya, ditambah dengan jaket wanita, dan sosoknya yang agak kurus, dan dia tidak memperhatikannya, mengira dia seorang wanita. Charlie bergegas keluar dari restoran, menatap gedung di seberangnya, dan melihat sosok melintas di dekat jendela di lantai 3. Dia bergegas tanpa ragu-ragu, karena persimpangan jalan menyebabkan banyak kendaraan berhenti tiba-tiba, hampir menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dia menutup telinga terhadap omelan para pengemudi itu. Dia tidak mengerti dialek timur, jadi dia bergegas ke gedung.
Bangunan itu baru saja diperbaiki dan belum direnovasi. Charlie bergegas ke lantai 3 dan melihat seorang pria muda berusia 30 tahun dengan kaus hitam berjalan keluar membawa tas seperti gitar. Pemuda itu melirik Charlie dan melihat bahwa Charlie mengenakan jaket wanita dan topi yang sering dipakai oleh wanita, dan dia tidak peduli untuk pertama kalinya. Tapi segera dia tiba-tiba merasa bahwa jas hujan ini agak familiar, seolah-olah dia telah melihat melalui teropong sebelumnya bahwa wanita di sebelah targetnya mengenakan yang ini. Charlie juga menatap pemuda itu. Meskipun pemuda itu tidak menunjukkan aura pembunuh, dia masih merasakan aura pembunuhan yang samar dari mata pemuda itu. Aura pembunuh ini tentu saja tidak ditujukan padanya, tetapi aura yang dikembangkan oleh si pembunuh yang telah membunuh orang secara teratur. Tentu saja, hanya orang yang telah melihat hidup dan mati yang dapat merasakannya. Tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu, dan pemuda itu melihat wajahnya dengan jelas, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Melihat Charlie berjalan lurus, mata pemuda itu berangsur-angsur menyipit. Saat keduanya lewat, pemuda itu tiba-tiba bergerak. Peraturan organisasi. Episode 420. Dia bergerak cepat, belati menusuk kelemahan Charlie dengan pergelangan tangannya berputar. Tapi gerakan Charlie lebih cepat darinya. Pada saat dia mengambil tembakan, dia mengikat pergelangan tangannya ke belakang, dan pada saat yang sama, dia membanting belati di tangan lawan ke perut lawan. Wajah pria itu terkejut, dia mundur beberapa langkah, dan menutupi perutnya sebelum berlari. Tanpa mengatakan apa-apa, Charlie bergegas dan menjatuhkannya ke tanah. Pria itu berguling di tempat dan mengeluarkan pistolnya untuk menembak. Charlie menendang pistol dari tangan pria itu dengan tendangan, lalu menginjak dada pria itu dan perlahan berjongkok. Sue Daichuan atau Xiao Zixin. Charlie menatap pemuda itu dengan dingin. Dia mengira itu Xiao Zixin sebelumnya, tapi setelah melihat si pembunuh, dia pikir itu mungkin juga dari Sue Daichuan. Bagaimanapun, dia membuat Sue Daichuan sangat menderita kemarin, dan bahkan memerasnya 10 juta. Ini adalah wilayah Sue Daichuan, dan tampaknya Sue Daichuan lebih mencurigakan. Pria muda itu diam, tetapi memandang Charlie seperti orang bodoh. Aku sudah bilang, aku akan memberimu waktu yang baik. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan perlahan-lahan dihancurkan sampai mati. Charlie memahami mata si pembunuh. Meskipun dia tahu bahwa pembunuh biasa berpegang pada etika profesional mereka, dia tidak bisa meminta apa-apa. Selesaikan saja pihak lain secara langsung. Ada seringai main-main di mata pria itu, dia terlalu malas untuk berbicara, dan dia tidak ragu untuk menggigit racun di antara giginya. Ini adalah peraturan organisasi mereka. Saat melakukan tugas, Anda harus siap mati kapan saja, dan Anda lebih baik mati daripada mengungkapkan rahasia organisasi dan pelanggan. Melihat wajah pria itu berubah ungu dan biru, dan kemudian tubuhnya secara tidak sadar dipompa, hati Charlie tenggelam, jadi dia juga serigala. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pembunuh itu mati. Tentu saja dia tidak peduli tentang hidup atau mati seseorang, dia peduli siapa yang ingin membunuhnya. Apakah Sue Daichuan atau Xiao Zixin? Charlie mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa itu. Kemudian dia hanya bisa menunggu lawan mengungkapkan dirinya sebelum berbicara. Tunggu gadis kecil itu kembali di malam hari, pergi dan uji dia. Charlie berpikir sebentar, tetapi masih merasa bahwa dia tidak bisa duduk diam. Kemudian dia mencari si pembunuh lagi, dan tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada ponsel. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan senapan sniper di dalam kotak di punggung si pembunuh dan pistol yang berjarak 2 meter dari tangannya. Hal ini akan jatuh ke tangan orang lain dan akan berbahaya. Tepat ketika dia akan pergi, dia melihat kembali ke mayat si pembunuh, dan secara tidak sengaja melihat belati di samping si pembunuh, yang sepertinya memiliki beberapa pola di atasnya. Dia melangkah maju dan memeriksa belati, dan menemukan pola aneh diukir pada belati. Itu adalah pola belati yang dimasukkan ke kepala tengkorak. Charlie mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat pola ini sebelumnya. Mungkinkah itu tanda organisasi pembunuh ini? Meskipun dia tidak yakin dalam hatinya, dia memutuskan untuk mengambilnya kembali dan membiarkan orang memeriksanya. Charlie menyingkirkan belati, lalu keluar dari belakang gedung, membuat lingkaran, menghindari semua kamera jalanan, dan kemudian kembali ke restoran. Bagaimana kabarmu? Chen Churan akhirnya menghela nafas lega ketika Charlie kembali. Biarkan dia lari. Charlie berkata dengan menyesal, dan melepas jas hujan Chen Churan.
Kenapa kamu tidak menelepon polisi? Chen Churan berkata dengan cemas. Bagaimanapun, ini adalah Dong Ying. Keduanya tidak akrab satu sama lain dalam kehidupan mereka. Ini benar-benar merepotkan untuk berurusan dengan hal semacam ini. Tidak, itu hanya akan mengejutkan ular itu. Charlie melemparkan jaket itu padanya, dan kemudian mengambil mantel yang diserahkan Chen Churan dan memakainya. Chen Churan mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua tidak punya niat untuk makan, mereka check out dan pergi. Melihat bahwa mereka berdua telah berganti pakaian sebelumnya, layanan itu menghina di mata mereka. Sin mengatakan wanita seperti apa yang diperlukan untuk menoleransi pacarnya yang begitu mesum. Di malam hari, Chen Churan mengirimi Charlie pesan tentang situasi perusahaan biologis yang meledak hari ini. Menurut informasi yang dikirim oleh Chen Churan, perusahaan biologis yang meledak adalah lembaga penelitian ilmiah resmi yang didirikan oleh Empire dan Dong Ying. Di permukaan, ia terlibat dalam penelitian dan pengembangan agen biologis, tetapi banyak orang sangat skeptis, tetapi semua orang tidak memiliki apa-apa. Informasi data yang relevan lagi-lagi milik negara, dan seiring waktu, tidak ada yang memperhatikan. Bahkan jika bukan karena ledakan mendadak ini, tidak ada yang tahu bahwa perusahaan biologis ini dimiliki oleh Empire dan Dong Ying State. Melihat ini, Charlie peduli. Dia hanya penasaran dan meminta Chen Churan untuk membantunya menyelidiki. Apakah Xiao Zixin sudah kembali? Charlie tiba-tiba mengirim pesan ke Chen Churan. Saya tidak tahu apakah Chen Churan sedang sibuk, dan hanya kembali kepadanya setelah lebih dari 1 menit. Tidak, Anda ada hubungannya dengan dia. Charlie bisa merasakan emosi yang berbeda dari pesan Chen Churan, tapi dia hanya tersenyum dan tidak peduli. Tepat ketika Charlie hendak mandi dan hendak pergi tidur, dia tiba-tiba mendengar bel pintu. Dia berjalan untuk membukanya dan melihat Chen Churan buru-buru masuk. Apa yang terjadi? Charlie bertanya dengan alis terangkat. Ini baru saja dikirimkan kepada saya oleh seorang teman saya. Ini adalah berita terbaru dari Empire M. Diperkirakan akan segera mencapai negara kita. Chen Churan berkata dengan wajah buruk. Berita apa? Melihat ekspresi Chen Churan di wajahnya, Charlie bisa menahan cemberut. Berita dari Kekaisaran M mengatakan bahwa perusahaan biologis yang meledak hari ini adalah pangkalan rahasia Kekaisaran M dan China Timur untuk bersama-sama mengembangkan senjata biologi dan kimia. Ledakan yang tidak disengaja ini mungkin telah membocorkan virus biokimia di dalamnya. Empire terungkap bahwa mereka masih tidak yakin sejauh mana senjata biokimia di pangkalan telah dipelajari. Jika virus biokimia tidak ditangani dengan benar, kemungkinan akan membawa bencana yang menghancurkan ke seluruh timur dan bahkan dunia. Meskipun Kekaisaran M secara resmi berdiri untuk pertama kalinya, saya telah membantah desas-desus, tetapi masalah ini telah mempengaruhi perhatian semua kekuatan, jadi saya pikir kita harus meninggalkan pasar Dong Ying. Dong Ying memang kue besar, tapi kue ini kemungkinan besar beracun. Kata Chen Churan. Senjata biokimia. Charlie sedikit terkejut, dan penampilan tragis dari mayat yang dia lihat di layar TV terlintas di benaknya. Itu memang bukan cedera bom biasa. Saya pikir itu sangat mungkin. Anda tahu, teknologi Yiki tidak hanya meluncurkan pesawat tempur generasi ke-6, tetapi juga meluncurkan rudal elektromagnetik supersonik, membuat hegemoni dunia Kekaisaran M segera digantikan oleh China kami. Mereka tahu itu dalam waktu singkat. Waktu tidak mungkin untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 dan rudal elektromagnetik hipersonik untuk bersaing dengan China, sehingga mungkin untuk mengambil kurva untuk menyalip, sehingga masuk akal bagi mereka untuk mengambil risiko untuk mengembangkan senjata biologi dan kimia. Chen Churan mengangguk dan berkata,